Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Hirman SPD, Guru SDN Banjarsari 2, Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 255401110900. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah yang Maha Esa, marilah kita membaca Al-Quran surah At-Tin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahu maulanal azim. Untuk membangun rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Pusaka. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa
Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sebelumnya, tolong dicek, lihat kanan kirinya, apa ada sampah? Ada? Sudah bersih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bersih, karena kalau kelasnya bersih, insya Allah sehat, belajarnya enak. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa? Oh iya. Elsa kemana? Ke Madura. Ya, kita doakan. Mudah-mudahan teman kalian yang sedang bepergian selamat sampai tujuan dan kembali lagi dan bisa mengikuti pelajaran bersama-sama kita. Biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat lebih dulu. Bisa? Ayo. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita akan membahas hari ini menyambut usia balik. Nah, di sini Pak Guru tanya, umur kalian sekarang sudah berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Nah, coba kalian hitung mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, sudah berapa tahun di sini? 4 tahun. Tambah sebelumnya 6 tahun, berarti 10 tahun. Berarti kalian sekarang seharusnya sudah ada yang masuk ke usia balik. Sudah ada? Belum? Oh, kalau gitu pelajarannya pas. Karena pelajaran materi hari ini adalah menyambut. Menyambut berarti bagaimana sebelum masa usia balik itu datang kepada kalian, kalian sudah siap. Sudah siap untuk menyambut kedatangannya dengan tenang. Tidak usah takut. Ya, karena semuanya sudah menjadi sunatullah. Kalian sebagai perempuan pasti akan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Begitupun juga yang laki-laki akan mengalami tanda-tanda balik yang muncul nanti. Kalian siap, anak? Siap? Nah, harus berbahagia menyambutnya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, setiap sesuatu itu pasti ada tujuannya. Begitupun kita belajar, ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuan, tidak akan nyampe. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian usia balik dengan benar. Jadi kalian nanti bisa menjelaskannya dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, baik menurut ilmu fikih dan biologi dengan benar. Nah, kalian bisa mengetahui apa saja tanda-tandanya, baik yang perempuan maupun laki-laki, menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Yang terakhir, menyebutkan kewajiban bagi anak yang sudah balik dengan benar. Jadi ada apa saja kewajiban setelah usia balik. Anak-anak, coba kalian amati gambar yang ada di depan ini. Nah, ini gambar di mana proses semua perjalanan umur manusia dari beberapa fase. Ada fase bayi, ada balita, anak-anak, remaja,
dewasa, orang tua, kakek-kakek, dan wujud. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, fase kalian ada di gambar nomor berapa? Nomor 4. Nah, ini yang pakai baju merah putih, anak SD. Nah, jadi anak-anak, setiap makhluk itu pasti akan mengalami perubahan. Kalian pas waktu masuk SD di sini, ini masih diantar orang tua, ada yang masih nangis. Nah, sekarang sudah besar, sudah pintar. Nah, coba kalian saksikan perubahan di video ini. Di sini ada video. Kalian simak perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang laki-laki. Nah, ini sudah dewasa, sudah tua, sudah berkumis. Wah, sudah kayak kakek. Kita ulang lagi. Oh, ini masih belita, belajar jalan, sudah masuk sekolah, SMP, SMA, sudah kuliah, sudah bekerja, sudah menikah, hamil, punya anak. Apa yang ada di video ini akan kalian alami. Baik, dari video yang ada di depan, bahwa semua akan mengalami perubahan. Ayo, siapa di sini yang tidak berubah? Berubah semua. Bagaimana ketika awal-awal masuk sekolah kalian masih diantar, masih nangis. Nah, sekarang sudah cantik-cantik gini. Nah, sudah pinter-pinter. Nah, karena itu sebentar lagi kalian akan memasuki usia dewasa, makanya harus dipersiapkan bagaimana menyambut usia balik itu. Baiklah, sekarang kita masuk materi apa itu balik. Nah, jadi secara bahasa balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Berikutnya, di sini ada cerita. Dari cerita ini bahwa untuk menentukan masuknya usia balik itu bukan ditandai dengan tingkat sekolah atau tingkat kelas. Kelas 4, kelas 5 atau kelas 6, SD, SMP atau SMA. Melainkan ada tanda-tanda tersendiri. Karena bisa jadi kalian sudah kelas 5 sudah masuk usia balik. Ada juga masuk kelas SMP atau MTS baru masuk usia balik. Akan tetapi anak-anak, tanda-tandanya adalah di sini yang pertama, yang tanda-tanda menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki, yaitu yang pertama adalah mimpi basah. Yang kedua, berumur 15 tahun. Nah, jadi jika kalian sudah berumur 15 tahun, meskipun belum mimpi basah,
tetapi tetap sudah masuk usia balik. Yang kedua, perempuan. Apa tandanya? Haid atau atau menstruasi. Yang kedua, berumur 15 tahun. Jadi jika sudah berumur 15 tahun, tetapi masih belum haid atau maka dia sudah masuk usia balik. Untuk membuat kalian fokus, kita tepuk lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah, berikutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, yang pertama untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki ini tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama adalah tumbuh zakun. Zakun ini tumbuh di leher. Nah, yang kedua, suaranya berubah. Nah, berubah menjadi lebih besar. Nah, yang ketiga, nafsu makannya meningkat. Yang awalnya 1 centong bisa jadi 2. Nah, tambah banyak. Nah, semangat makannya meningkat. Nah, yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Jadi banyak tumbuh rambut yang di bagian tertentu seperti kumis, jenggot dan yang lainnya. Nah, adapun bagi perempuan tanda-tandanya adalah yang pertama, pinggul dan dada membesar. Ini yang pertama. Yang kedua, suara lebih merdu. Nah, jadi yang awalnya cempreng, nah, kalau sudah balik atau dewasa, suaranya lebih merdu. Nafsu makannya meningkat. Nah, yang terakhir, tumbuh rambut juga di bagian tertentu. Ini adalah tanda-tanda menurut ilmu biologi. Baiklah, ketika kalian mengalami mimpi basah atau haid, karena itu merupakan hadas besar, maka cara membersihkannya, cara mensucikannya adalah dengan mandi, yaitu disebut dengan mandi wajib. Apa yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Nah, berikut ini tata cara mandi wajib atau mandi besar. Nah, yang pertama apa? Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Nah, jadi tangannya dicuci dulu sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri, menggosok tangan ke tanah atau pakai sabun. Nah, jadi bisa juga menggunakan tanah, tapi kalau di kamar mandi kan nggak ada tanah. Nah, jadi menggunakan sabun. Nah, karena sekarang sudah lebih modern. Yang keempat, apa? Berwuduk dengan sempurna, seperti wuduk biasa. Nah, yang kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jadi anak-anak, air itu harus menyentuh ke kulit-kulit kepala. Jadi disela-selain. Nah, setelah itu yang keenam, menuangkan air pada anggota badan, dan terakhir membasuh kaki. Itu adalah tata cara mandi besar atau mandi wajib. Selanjutnya,
kita akan mempelajari tentang larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama apa? Sholat. Jadi yang berhadas besar, sebelum dia mandi, maka dilarang untuk sholat. Yang kedua, memegang ayat Quran atau membaca Al-Quran. Karena harus suci dulu. Yang ketiga, yaitu puasa. Jadi kalau datang head atau men atau mimpi basah, belum mandi, maka sebelum suci, 3 hal ini tidak diperbolehkan, dilarang. Sholat, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Selanjutnya anak-anak, kita membahas tentang mukallaf. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan, wajib kalian kerjakan. Nah, setelah kalian memasuki usia balik atau usia dewasa, maka ada beberapa kewajiban yang harus kalian indahkan, yang harus kalian laksanakan. Di antaranya di sini ada 5 kewajiban. Yang pertama adalah sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang terakhir, menuntut ilmu. Baiklah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, kelompok yang akan kita bentuk ada 4 kelompok. Nah, sekarang kita membaginya dengan berhitung menggunakan bahasa Arab. Bisa? Oke, dari sini. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, wahidun, isnani, salasatun. Oke, yang wahidun gabung di sini, yang merasa nyebut wahidun, yang isnani di sini, yang arbaatun di salah satu di sini, arbaatun di sini. Silakan pindah. Baiklah, kita sudah membagi, ada 4 kelompok. Ini tugasnya kalian kerjakan kelompok 3. Kelompok, tulis nama kelompoknya, kelompok wahidun, kelompok isnani, kelompok salasa. Jadi wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, ini kalian disuruh mengamati gambar ini. Nah, setelah kalian mengamati, kalian bentuklah cerita dengan singkat, tulis di bawah ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar di atas? Bisa? Bagaimana anak? Tugasnya sudah selesai? Ya. Alhamdulillah. Siapa yang duluan maju ke depan? Untuk saat ini kelompok 3 dulu, kelompok salasatun. Silakan maju ke depan semuanya. Yuk, silakan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
begitu lugu, bahkan kami sekolah pun harus diantar oleh orang tua kami. Kami tetap sabar dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Hingga sekarang sudah duduk di kelas 4. Alhamdulillah kami sudah berada di kelas remaja dan siap berbahagia untuk menyambut usia dewasa. Terus semangat kawan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, beri aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Ini ada tugas pribadi kalian kerjakan. Saya bagikan dulu. Ini tugasnya. Silakan kalian kerjakan saja. Kalian kerjakan langsung. Baiklah, sudah selesai semua? Alhamdulillah. Silakan dikumpulkan tugasnya oleh ketua kelompoknya. Kelompoknya yang di bawah sini. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu dari awal materi kita. Terus apa saja yang diwajibkan setelah masuk usia balik? Yang pertama, sholat kan? Al-Fardhu. Kedua, puasa Ramadan. Ramadan. Ketiga, keempat, kelima. Itulah materi kita pada saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kalian tugasnya nanti dikerjakan dan kita bertemu di pertemuan berikutnya untuk membahas materi selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.